Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita akan mempelajari rumus jumlah dan selisih sudut, khususnya untuk bagian cos A plus minus B. Nah, ini adalah rumus jumlah dan selisih sudut untuk cos A plus minus B. Jadi, kalau cos A tambah B, maka rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Nah, berbeda dengan sin, kalau sin jika di sini plus maka di sini juga plus, tetapi ini berbeda. Untuk cos, jika di ruas kirinya adalah plus maka di ruas kanannya min. Kemudian, nah ini diacak, cos A tambah B itu cos. Nah, tandanya berubah jadi positif menjadi negatif. Kemudian sin. Nah, seperti itu. Cara mudah untuk mengingat perbedaan antara cos dengan sin. Nah, kemudian A B. Sama juga untuk yang kurang, tuliskan dulu cos A dikurangi B itu sama dengan cos. Nah, kalau yang sin kan diacak, sin cos sin. Tapi kalau yang cos A plus minus B, dia cos, kemudian tandanya dirubah. Yang tadinya negatif atau minus diubah menjadi plus. Sin. Nah, kemudian AB. Nah, seperti itu. Contoh pertama, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan tan B sama dengan 1/7. Nilai cos A tambah B adalah berapa? Nah, lihat ada sin A. Berarti kalau kita mau cari cos A tambah B, itu rumusnya adalah cos. Nah, positif menjadi negatif. Sin. Kemudian AB. Nah, di soal sudah ada sin A, yaitu 3/5. Kemudian ada tan B. Berarti yang belum ada cos A, cos B, dan sin B. Sehingga kita cari dulu. Nah, caranya adalah buat segitiga untuk sudut A. Ini. Segitiga dengan sudutnya A. Nah, lihat ada sin A sama dengan 3/5. Sin A itu sama dengan depan dibagi dengan miring. Berarti depannya 3 ini, miringnya 5. Maka kita harus cari sisi sampingnya ini berapa. Nah, misalnya saja X. Maka X itu sama dengan akar sisi miring. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Itu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sehingga X sama dengan akar 5/2. Nah, 25 kemudian dikurangi 3/2, hasilnya 9. Nah, sehingga X sama dengan 25 kurang 9, hasilnya akar 16. Berarti X sama dengan 4. Nah, berarti sisi sampingnya adalah 4. Sehingga kita peroleh cos A itu sama dengan sisi samping bagi miring, atau sampingnya 4, miringnya 5. Oke. Nah, selanjutnya kita cari sin B dan cos B. Nah, dari ini tan B sama dengan 1/7. Kita buat segitiga. Nah, sudutnya B. Karena yang diketahui adalah tan, perbandingan tan itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, ini 1/7. Maka tugas kita adalah mencari sisi miringnya, Y misalnya. Jadi Y dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka Y sama dengan akar ini, depan kuadrat 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 1 kuadrat 1, 7 kuadrat 49.
sehingga diperoleh sama dengan akar 50, atau kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Oke, berarti Y-nya adalah 5 akar 2. Nah, setelah diperoleh Y, maka kita sudah bisa menentukan nilai dari sin B-nya. Sin B sama dengan sisi depan, yaitu 1 dibagi dengan sisi miring, yaitu 5 akar 2. Nah, kemudian cos B. Cos B-nya sama dengan sisi samping 7 dibagi dengan sisi miring 5 akar 2. Oke, sudah ada sin A, cos A, kemudian sin B, cos B, maka kita bisa cari nilai cos A tambah B. Nah, cos A tambah B. Lihat rumusnya, cos A cos B, cos A kali cos B kurangi sin A kali sin B. Cos A yang ini 4/5. Cos B 7/5 akar 2. 7/5 akar 2 dikurangi sin A 3/5. Sin B ini 1/5 akar 2. Nah, kita kalikan 4 kali 7 28, kemudian 5 dikali 5 akar 2 hasilnya 25 akar 2, kemudian dikurangi 3 kali 1 yaitu 3/5 kali 5 akar 2 hasilnya 25 akar 2. Oke, ini penyebutnya sudah sama ya, jadi tinggal kita kurangkan pembilangnya. 28 dikurangi 3 hasilnya 25/25 akar 2. Nah, bisa kita bagi habis ini sehingga diperoleh 1 per akar 2. Nah, jadi nilai cos A tambah B adalah 1 per akar 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui cos X dikurang 30 derajat sama dengan sin X. Tunjukkan bahwa tan X sama dengan akar 3. Oke, kita jabarkan dulu yang ini. Cos X dikurangi 30. Cos X dikurangi 30. Nah, berdasarkan rumus maka cos, nah, karena ini kurang maka jadinya sini tambah sin. Nah, kemudian diacak X, kemudian 30, kemudian X, kemudian 30. Nah, cos X-nya tetap cos 30 itu hasilnya 1/2 akar 3, kemudian tambah sin X. Kemudian sin 30 nilainya adalah 1/2. Nah, cos X kurang 30 diketahui di soal adalah sin X. Jadi ini sin X. Nah, sehingga diperoleh sin X ini pindah ke kiri jadinya min 1/2 sin X sama dengan 1/2 akar 3 dikali cos X. Nah, kemudian sin X dikurang 1/2 sin X. Nah, supaya sama penyebutnya maka ini kita kali 2/2 jadinya 2/2 sin X dikurangi 1/2 sin X. Itu sama dengan 1/2 akar 3 dikali cos X. Nah, karena sudah sama penyebutnya kita kurangkan 2 sin X dikurangi 1 kali sin X. Hasilnya 1/2 sin X sama dengan 1/2 akar 3 cos X. Nah, karena sama-sama ada 1/2 maka kita coret saja. Nah, jadinya sin X sama dengan akar 3 cos X. Nah, masing-masing ruas kita bagi dengan cos X. Jadinya sin X per cos X. Nah, ini kita bagi dengan cos X. Jadinya sisa akar 3. Nah, sehingga sin X per cos X itu adalah tan X.
jadi terbukti bahwa tan X sama dengan akar 3 yang ini. Oke, nomor 3, buktikanlah cos 3X sama dengan 4 dikali cos pangkat 3X dikurangi 3 cos X. Oke, kita lihat dulu. Cos 3X itu bisa kita ubah menjadi cos X ditambah 2X. Nah, cos X tambah 2X itu kalau kita pakai rumus, kita jabarkan menjadi cos. Nah, ini tambah menjadi kurang sin. Nah, X 2X X 2X. Nah, kemudian cos X. Nah, berdasarkan rumus identitas, ini cos 2X itu bisa kita ubah menjadi 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Ini berdasarkan rumus identitas trigonometri. Dikurangi sin X. Kemudian ini juga berdasarkan rumus identitas kita ubah menjadi sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Nah, sehingga kita kali ke dalam, cos X dikali 2 cos kuadrat X jadinya cos pangkat 3X, 2 di depan. Kemudian cos X dikali min 1 hasilnya min cos X. Dikurang sin X dikali 2 sin X cos X. Nah, 2-nya tetap. Sin X kali sin X jadinya sin kuadrat X. Kemudian cos X. Nah, karena jawabannya itu adalah bentuknya cos semua, maka yang sin ini kita ubah menjadi cos juga. Sehingga diperoleh 2 cos pangkat 3X dikurangi cos X dikurangi 2, ini ke depan cos X. Kemudian sin kuadrat X itu kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat X. Ini berasal dari identitas trigonometri yang ini, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, artinya kalau kita ubah sin kuadrat X-nya, sin kuadrat X itu sama dengan 1. Cos kuadrat X pindah ke kanan, jadinya min cos kuadrat X. Nah, ini yang kita gunakan. Sehingga ini menjadi 2 cos pangkat 3X kurang cos X. Nah, kemudian min 2 cos X dikali 1 jadinya min 2 cos X. Kemudian min 2 cos X dikali min cos kuadrat X. Nah, min 2 dikali min hasilnya positif 2. Cos X dikali cos kuadrat X hasilnya cos pangkat 3X. Nah, lihat, ini cos pangkat 3, ini juga cos pangkat 3, jadi boleh dijumlahkan. Hasilnya 2 cos pangkat 3X ditambah 2 cos pangkat 3X hasilnya adalah 4 cos pangkat 3X. Nah, kemudian dikurangi cos X dikurang 2 cos X. Nah, sama-sama cos X berarti min 1 kurang 2 hasilnya min 3 cos X. Jadi terbukti bahwa cos 3X sama dengan 4 cos pangkat 3X dikurangi 3 cos X. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Secara kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.